bahwa usia orang penuaan itu mulainya dari sebetulnya umur 20 tahun. Memang kalau dulu bahkan 30 tahun, sekarang 20 tahun. Kenapa? Karena lifestyle yang salah, juga karena paparan matahari yang semakin lama semakin buruk keadaannya. Sehingga dari 20 tahun itu sudah mulai ada awal penuaan. Namun belum tampak secara klinik. Biasanya tampak klinik baru kelihatan dari umur 30 tahun ke atas. Jadi mulai ada kulit yang mulai kasar, juga mulai warnanya lebih gelap. Selamat pagi semua, sekarang di hari Sabtu tanggal 6 Februari saya berada di Pontianak untuk mengikuti acara Indak, yaitu untuk berpresentasi di Hotel Mercure dengan judul tentang Improving Skin with Copper Peptide dan juga Collagen for Anti-Aging. Oke, diikuti acaranya ya. Raya. Ada khasnya apa gitu? Ciri khasnya apa? Sama dengan Pontianak ya Bu, nih Bu. Sama aja ya? Ya makanan apa itu sama. Makan khasnya apa sih Pak di Pontianak? Ini kalau seafood. Banyakan seafood ya, kayak sop ikan gitu. Banyak sini ya? Banyak sini mie. Cuman kayak bakmi itu kan ada yang halal, ada yang enggak. Harus pilih betul ya? Ya, kue tiaw juga. Kita sih yang halal biasa kue tiaw tuh di Polo dengan Avolo. Nah, ini baru masuk kota kita Bu. Gerbangnya Bu. Ini daerah perkantoran sini. Polda Kalbar kanan itu. Kiri kantor gubernur. Sekitaran jalan ini lalu ini Jalan Ahmad Yani 1 nih. Iya. 11 pahlawan ya mengenang. Jadi ada 11 bambu itu ya Pak. 11 bambu. Mengenang ini pahlawan yang itu. Nah, kampus. Ini kampus. Ini kampus apa tadi? Universitas Tanjung Pura. Tanjung Pura ya Pak. Saya sudah sampai di Hotel Mercure untuk mengikuti acara Indak ya. Mengikuti acaranya presentasi dari Indak ini tentang anti-aging. Nah, saya sekarang mau bicara tentang improving skin with copper peptide. Ya, yang diadakan di Hotel Mercure oleh STC, yaitu Sarana Estetika. Sukses, sukses, sukses. Ini serumnya dan ini krimnya. Kenapa warnanya ini biar kayak tembaga ya? Betul. Gitu ya, sesuai warna biru dong. Ini khas, jadi khasnya warnanya pun biru, sehingga ini adalah khasnya dari tembaga ya. Makasih Teh Stefi. Terima kasih dong. Ya, sekarang saya akan membicarakan mengenai efek kolagen dalam pencegahan penuaan. Nah, kolagen itu merupakan protein yang penting. Kita tahu bahwa semua tubuh bukan hanya kulit saja, ada beberapa, ada di tendon, ada di pembuluh darah, ada di otot, ya semua itu memerlukan kolagen. Dan ternyata kolagen yang paling banyak itu adalah kolagen tipe 1, itu yang ditemukan pada manusia. Demikian pula pada kolagen di kulit, kolagen tipe 1. Tapi yang tadi itu yang dimakan tadi, itu walaupun dia bagus untuk kolagen, dia resisten. Karena dia jumlah molekulnya, berat molekulnya itu besar. Sehingga untuk diabsorpsi itu sulit. Ya. Salah satu pemilihan kolagen yang bagus adalah dari ikan. Kenapa dari ikan? Pertama tuh ikan itu adalah yang tidak banyak terkontaminasi. Kalau dari binatang, dari sapi ya, atau dari kambing, itu dia kita tahu ada banyak penyakit mulut, nah itu tentu akan menyebabkan toksin, itu terkontaminasi. Dan makanan rintis kolagen ini, dia berat molekulnya kecil, sehingga diabsorpsinya akan lebih baik dan resiko untuk terjadinya transmisi penyakit pun lebih rendah. Ya. Tetapi sekarang yang terbagus adalah dari codfish. Kenapa dari codfish? Karena setelah diukur dari beberapa perbandingan ikan semua itu, ternyata si codfish ini lemaknya rendah.
Dan selain itu pada ikan ini ternyata kolagen tipe 1-nya yang lebih tinggi yang dibutuhkan tadi untuk kulit khususnya, ya. Dan dapat dikatakan juga dia resiko alergi sedikit. Nah, kita ketahui bahwa usia orang penuaan itu mulainya dari sebetulnya umur 20 tahun. Memang kalau dulu dikatakan 30 tahun, sekarang 20 tahun. Kenapa? Karena lifestyle yang salah, juga karena paparan matahari yang semakin lama semakin buruk keadaannya. Umur 20 ke sana dan 30 itu sudah mulai ada penuaan, di mana ditandai dengan adanya wrinkle, di mana wrinkle yang dalam tentunya menjadikan dia furrow. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi tentunya ada. Ya, tadi usia jelas ya. Lalu gender, itu pada wanita tuh lebih cepat tua. Dan ini adalah benefitnya, di mana ada suatu penelitian, ya, yaitu di Thailand, menggunakan ini ternyata hasilnya cukup bermakna, ya, dalam waktu 4 minggu. Demikian pula ada penelitian yang lainnya juga, bagaimana ini dilakukan di Jepang, dan dalam 8 minggu dia akan menghasilkan juga meningkatnya dermal kolagennya. Nah, ini adalah conclusionnya. Jadi kita tahu bahwa kolagen itu memang ada di tubuh secara natural, dapat ditemukan di jaringan ikat. Tentu kita membutuhkan juga suplemen dari luar, bukan hanya dari makanan saja. Dan kolagen itu akan menurun sesuai dengan pertamanya umur, dan tentunya juga penuaan adalah tandanya dengan wrinkle, longsor, dan juga kulit yang kering. Dan makanan-makanan tertentu yang harus kita pilih tentu makanan yang banyak mengandung kolagen. Ya. Selain itu juga lifestyle yang penting, karena dengan lifestyle yang bagus tentu akan mencegah penuaan. Dan selain itu juga kita harus menambahkan kolagen suplemen agar lebih kelihatan lebih sehat. Ya. Baik, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, yang pertama untuk keefektifan mana yang oles sama yang oral, gitu kan ya. Memang kedua-duanya kalau kita lihat ada sisi positif, ada sisi negatif ya. Yang oles kita bisa langsung ke tempat area organ yang kita akan oleskan. Itu hanya daerah situ saja yang kita oleskan. Tapi itu pun terpengaruh bagaimana keadaan penyerapan pada kulitnya sendiri. Dan misalnya pengoles itu harus dilakukan 2 jam sebelum dia tidur. Kalau misalnya langsung tidur, olesnya juga hilang ya. Kadang-kadang kita mau menggunakan pada pasien karena itu harus seperti itu. 2 jam sebelum tidur, jangan sampai baru oles langsung tidur ya udah hilang. Itu pun tidak berhasil. Nah, kalau untuk yang oral tentunya dia lebih full body ya. Bukan hanya kulit bagian organ tertentu saja, tentunya kulit seluruh tubuh. Kita kan namanya penuaan nggak mungkin hanya kulit muka saja. Kulit leher, kulit tangan, ya kadang-kadang dimakan juga punggung tangan, semuanya itu akan terjadi penuaan. Sehingga itu bisa ke seluruh tubuh. Itu kebaikannya. Jadi kalau menurut saya sebaiknya mari digunakan ya dua-duanya saja lebih baik. Jadi oralnya pun ada, olesnya pun ada, sehingga lebih maksimal hasilnya. Nah, kemudian yang kedua dosis tadi katakan ya. Nah, ada beberapa yang mengatakan tidak boleh melebihi dari 6.000 gram karena itu kan protein. Protein itu kalau terlalu banyak itu nggak bisa kembung pasiennya, jadi nggak bisa BAB, sulit itu kalau protein itu. Nah, sehingga ada satu produk yang membuat dengan maksimal 2.000 gram sudah efektif. 2 kali 500, jadi minumnya 1.000, pagi 1.000 dan sore 1.000. Tapi itu pun tidak terlalu lama. Biasanya kita kalau sudah melihat sudah terjadi hidrasi, itu biasanya kita berikan dalam 3 sampai 6 bulan. Setelah itu kita maintain hanya 2 kali 500 saja. Karena di Indonesia menurut Badan POM itu tidak boleh melebihi daripada 2.000 gram. Jadi ada sama dengan glutathione. Glutathione pun tidak boleh melebihi daripada 1.000 gram. Dan tadi mengatakan sampai kapan memberikannya. Nah, selama kita memberikan dosis yang tepat, tidak berlebihan, tentu aman banget juga. Karena ada satu produk yang saya akan sebutkan namanya, itu dia menambahkan adanya suatu delima. Karena delima itu akan menahan nafsu makan dengan sebagai antiinflamasi. Malah juga ada menambahkan juga vitamin C-nya supaya efek pamernya akan muncul. Seperti itu. Mungkin nanti baru Juli kali siapa tahu nanti di Pontianak akan muncul launching-nya. Mungkin saya disuruh juga nih untuk mengutarakan, tapi belum ada. Produknya baru ada nanti bulan Juni, dimana itu dari Itali yang isinya tuh ke arah sana. Jadi dia akan isikan delimanya, akan isikan vitamin C, dan saya sudah menggunakannya penelitian di tempat klinik kita, di mana pada dalam waktu 4 minggu itu betul wrinkle-nya berkurang. Saya pakai Janus alatnya, di mana ada beberapa karyawan saya, 4 orang yang saya gunakan itu, karena hasil pigmentasinya, wrinkle-nya membaik. Sudah ada penelitiannya. Ternyata ada penelitian yang baru saja dibikin tahun 2022 awal, dia mengembangkan di situ pada orang yang kanker payudara, ternyata setelah minum kolagen itu tidak menambah menjadi lebih parah. Seperti itu. Ya, jadi kan memang pada orang terjadi kanker kan pasti esofagitinya ya, di situ kolagennya akan lebih meningkat. Gitu. Nah, ini yang kita harus sikapi, jadi tenang, tidak akan menjadi. Ya, nah ini malah sekarang ini salah satu faktor kolagen, tapi ini disebutkan untuk kasus-kasus GERD itu adalah suatu faktor resiko terjadinya COVID. Karena COVID itu juga reseptornya bukan dari paru-paru, ternyata ada di saluran pencernaan. Nah, di orang Italia saya baca jurnalnya, mereka menambahkan kolagen karena pada orang GERD itu terjadi influx.
Jadi pada esofagus itu terjadi pengembungan gitu, influx. Jadi di situ karena ada influx sehingga dia akan terjadi gangguan, sehingga sama-sama meningkat. Kita dari situ kasus COVID-nya meninggi. Nah akibatnya diberikan kolagen karena itu kan elastisitasnya terganggu. Sehingga setelah diberikan kolagen, faktor terjadi COVID-nya berkurang. Malah sampai sejauh itu sekarang kolagen ini. Bukan hanya untuk kecantikan saja, sampai ada ke arah sana. Itu ada jurnalnya tahun 2022. Silakan dilihat aja hubungan kolagen dengan kasus COVID. Kita ada. Saya pikir kolagen itu hanya untuk estetika saja. Setelah saya baca-baca ternyata bisa juga. Dan kolagen pun nggak apa-apa loh untuk orang ibu hamil. Karena orang ibu hamil boleh nggak minum kolagen? Karena saya banyak juga berdiskusi dengan dokter kandungan. Kalau dokter kandungan kan selalu melarang menggunakan kosmetik, tidak boleh ya pada orang hamil itu, dan juga harus hati-hati. Tetapi di jurnalnya ada, selama orang hamil itu banyak muntah, justru dia butuhkan protein. Karena kolagen itu adalah protein, dibutuhkan, tapi hanya dalam dosis berapa yang kita berikan. Karena akan menambah mualnya. Jadi orang hamil dibolehkan, jadi suplemennya memberikan protein. Hanya bedanya nih protein kita butuh ekstrak. Apa bedanya kita memberikan makanan daging dan sebagainya. Jadi bikin ekstrak seperti itu. Jadi ini suplementasi, ini silakan, bukan obat. Apa namanya suplemen silahkan, anak-anak pun dibolehkan sebetulnya, hanya kalau dalam batas ini karena kita mengatakan ini sebagai estetika jadi dibatasi ke 20 tahun. Kan kalau untuk autoimun yang kita harus perhatikan karena kan dia ada juga efeknya yang menunjukkan dari perangkat ini. Jadi harus diperhatikan juga karena saya ada satu pasien waktu itu autoimun, seorang dokter Sjogren syndrome. Nah dia waktu itu mencoba dengan kolagen kok semakin timbul ekstraksinya karena dia memakai kolagen yang serbuk waktu itu. Saya sarankan coba dulu kolagen yang nanti kita akan berikan, dan saya mau juga bergening dengan dia untuk menjadi satu untuk uji klinik, dan dia mau, beliau itu mau gitu. Itu di Semarang saya bertemu dengan beliau. Oh ini saya mau katanya Sjogren syndrome karena ini kering sekali. Sjogren syndrome itu kan kering semuanya sampai ke atas, kelaminnya pun kering, dia terganggu. Harus menggunakan moisturizer terus dari luar. Jadi kalau dia nggak ada kolagen seperti itu dia mau. Tapi nanti kita lihat bulan Juni kalau sudah launching silakan. Seperti itu dia.